Film diawali di tahun 1890 di Antartika. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan emas. Hal itu diawali karena ada seseorang yang menemukan emas. Saat menggali, yang langsung menjadikannya kaya raya. Kabar langsung tersebar di belahan dunia, dan banyak orang berdatangan untuk mencari emas tersebut. Akan tetapi mereka membutuhkan seekor binatang yang bisa membantu di kala itu, yaitu seekor anjing. Anjing saat itu digunakan sebagai alat pembawa barang agar mereka lebih mudah membawa emas-emas yang mereka dapatkan. Dan perkenalkan, ini adalah Buck, pemeran utama di film ini. Dia adalah anjing pintar, tapi juga sangat nakal. Akan tetapi orang-orang sangat berhati-hati karena pemiliknya adalah seorang hakim di kota itu. Saat Buck menuju ke rumahnya, diam-diam ada seseorang yang mencurigakan dan sepertinya menargetkan untuk menculik si Buck. Sesampainya di rumah, Buck pun disuruh untuk membangunkan anak-anak. Karena badannya yang besar, seluruh rumah pun tergoncang dan seluruh perabot pun bergetar. Dengan cara ini, Buck pun membangunkan anak-anak. Saat itu adalah hari ulang tahun Pak Hakim, dan orang-orang sangat bersemangat. Dan saat sesi foto-foto akan dimulai, tiba-tiba Buck pun malam harinya, Pak Hakim yang marah kepada Buck pun menghukum Buck untuk tidur di luar. Di kesunyian malam itu, orang yang tadi di pasar memanggil si Buck, dan Buck pun terpanggil oleh orang itu. Orang itu pun langsung melempar makanan ke dalam box dan Buck pun diculik untuk dijual karena Buck mempunyai badan yang besar. Di mana Buck pun berpindah dari kota satu ke kota yang lain. Sampai di suatu tempat di mana saat kurungan Buck dibuka, Buck pun langsung keluar. Akan tetapi penjaga memukul si Buck sampai Buck pun terkapar. Akan tetapi semangat si Buck untuk meraih kebebasannya, akhirnya si Buck pun setelah keluar. Ternyata si Buck ada di kapal di tengah laut yang sangat luas. Dan akhirnya kapal itu pun berlabuh di Alaska, di mana orang pemburu emas berkumpul di situ. Buck berjalan sambil ditarik oleh orang yang akan menjualnya. Buck masih melihat sekitar yang mana orang-orang sangat berbeda dengan orang-orang yang ditemuinya sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya Buck pun menginjak salju, yang membuatnya sangat keheranan. Dan saat melompat-lompat di atas salju, tiba-tiba talinya pun lepas. Buck pun langsung berlari dan bertemu dengan pria tua yang bernama John. John pun menasihati Buck untuk berhati-hati. Dan saat pria itu akan pergi, tiba-tiba harmonikanya pun terjatuh dan Buck pun mengambilnya untuk mengembalikannya. John pun langsung berterima kasih. Dan seketika itu orang yang tadi menculiknya menangkapnya lagi untuk dibawa ke penangkaran anjing. Ternyata banyak anjing-anjing yang udah dikumpulkan untuk dijual. Tak lama kemudian datang seorang Perol. Dia adalah seorang pengantar surat. Di situ Perol langsung membeli Buck karena badannya yang besar untuk bisa menarik kereta barangnya. Dan Buck pun sekarang mempunyai majikan baru. Setelah itu, Perol dan Buck melakukan perjalanan yang ingin menemui
istrinya yang bernama Francois. Di situ Francois sedikit kesal karena yang dibeli suaminya hanya satu anjing saja, sementara mereka butuh dua anjing sekaligus. Tapi di situ Perrault menjelaskan walaupun cuma satu anjing, tapi Buck punya badan yang besar. Dan Buck pun dikenalkan dengan anjing yang lain. Speed si pemimpin tim, lalu ada Dolly, Spike, Joe, Billy, Dub, Dave, dan Solex. Di situ Perrault hanya menjelaskan secara singkat kepada Buck untuk mengikuti rute. Dan petualangan Buck yang pertama pun dimulai. Buat Buck yang pemula, dia bukannya lari mengikuti yang lain, dia malah terfokus dengan adanya kelinci di pinggir sana. Hingga membuat rombongan itu pun jatuh terguling. Setelah semuanya terjatuh, akan tetapi Perrault pun tidak marah dan terus menyemangati si Buck. Setelah berjalannya waktu, akhirnya si Buck pun mulai belajar. Akan tetapi dia pun sudah merasa sangat kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Di malam yang dingin itu, Buck pun ingin masuk ke tenda untuk akan tetapi Francois melihatnya dan lalu mengusirnya si Buck. Tak lama kemudian, lalu si Buck pun melihat ada seekor serigala yang bermata terang yang sangat besar. Buck pun merasa ketakutan dan sangat kebingungan. Dan di saat Buck pun ingin melihatnya lagi, tiba-tiba serigala itu pun menghilang. Setelah itu, Buck pun mencoba beradaptasi di lingkungan yang baru dan sangat berbalik dengan keadaan yang dulu. Hari demi hari pun berlalu, dan si Buck pun terus-menerus mengantarkan surat ke kota demi kota. Di malam hari pun, mereka mendapatkan jatah makanan mereka masing-masing. Akan tetapi, si Speed yang sangat arogan itu merebut makanannya si Dolly. Dan anjing-anjing lain pun tidak ada yang berani untuk melawannya. Buck yang melihat itu pun segera memberikan jatah makanannya kepada si Dolly. Dan Dolly pun sangat berterima kasih kepada si Buck karena Dolly sangat kelaparan setelah seharian menarik kereta. Keesokan harinya, kereta masih berjalan untuk mengirimkan surat ke kota demi kota. Sampai tiba saatnya istirahat, si anjing Speed sama sekali tidak mau berbagi minumannya dengan anjing yang lain. Sehingga Buck pun segera membuat lubang baru agar teman-temannya bisa minum. Melihat hal itu, Speed pun merasa sangat cemburu dengan anjing-anjing yang lain. Di sisi lain, Perrault dan istrinya pun sedang mengecek kekuatan jalan di danau itu. Tiba-tiba, Buck yang melihatnya pun langsung dengan sigap menyelamatkan Francois. Setelah Francois selamat, akan tetapi si Buck yang terbawa arus sama sekali tidak bisa dilihat oleh Perrault. Dan Perrault pun tidak bisa berbuat banyak setelah melihat itu. Setelah berbagai cara, si Perrault mencoba menyelamatkan si Buck. Tiba-tiba si Buck pun muncul dari belakang Perrault. Si Perrault pun sangat merasa senang karena si Buck masih selamat. Ya, walaupun si Buck masih baru, tapi Perrault sangat menyayangi si Buck melebihi anjing-anjing yang lain. Di malam harinya, Francois pun berterima kasih kepada si Buck karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Buck pun melihat seekor kelinci dan langsung mengejarnya dengan anjing-anjing yang lain. Mereka sangat gembira dan setelah Buck menangkapnya, kemudian Buck pun melepaskan kelinci itu. Speed pun datang dan menerkam kelinci tersebut. Speed yang merasa terancam dengan kehadiran si Buck akhirnya menyerang si Buck bertubi-tubi dan Buck pun setelah si Speed merasa menang, akhirnya si Speed mendatangi kawanan anjing dan menegaskan kalau dia adalah pemimpin dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Setelah itu, si Buck pun tersadar dan melihat ada seekor serigala yang besar yang seolah-olah memberinya semangat agar si Buck
tidak menyerah. Dan Buck pun akhirnya bangkit. Anjing-anjing yang lain pun merasa senang, tapi Speed langsung menyerangnya dan akhirnya setelah Buck melawan, akhirnya Speed pun kalah. Dan para anjing-anjing lain merasa senang karena si Buck bisa mengalahkan Speed yang arogan dan Speed pun pergi. Akhirnya si Buck menjadi pemimpin kawanan anjing-anjing ini. Keesokan harinya, si Perrault pun merasa bingung karena mencari Speed yang gak ada di tempat. Karena dikejar waktu, mereka pun akhirnya menunjuk Solex untuk menjadi pemimpin kawanan anjing tersebut. Akan tetapi mereka sadar bahwa sekarang ada yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin, yaitu Buck. Dan namun saat bersorak bergembira, tiba-tiba suara gema itu pun menjadikan salju di atasnya menjadi longsor. Lalu Perrault pun segera mengarahkan si Buck untuk beralih ke sebelah kiri. Akan tetapi si Buck melihat ada bayangan serigala di sebelah kanan seolah-olah memberinya petunjuk baru. Setelah melewati itu, mereka pun selamat dan sampai ke tempat kota tujuan di mana mereka akan mengantarkan surat. Yang mana di situ banyak orang-orang yang sangat bahagia karena telah mendapatkan surat dari orang yang tersayang. We don't carry men, we carry love. Di sini Buck pun sadar kalau pekerjaannya itu sangat mulia. Setelah itu Buck pun melihat ada seekor serigala besar yang selalu membimbingnya. Ternyata gambaran dari serigala itu adalah insting dari semua anjing di muka bumi ini. Setelah bayangan serigala itu pergi pun, sekarang Buck merasa sudah bukan menjadi anjing rumahan lagi. Sekarang ia malah lebih merasa kembali seperti jati dirinya lagi, seperti nenek moyangnya terdahulu yang selalu menolong manusia. Dan Buck pun lalu ternyata di kota itu ada si Pak John yang sedang menulis surat untuk istrinya, yang mana sebentar lagi akan tiba hari ulang tahun anaknya yang sudah meninggal. Akan tetapi Pak John belum bisa merasa tenang setelah kepergian anaknya, walaupun dia telah menyendiri di kota itu untuk mencari kedamaian. John adalah satu-satunya orang yang tidak mengincar emas. Keesokan harinya, John pun kesiangan dan dia terburu-buru untuk langsung menemui Perrault untuk mengantarkan surat yang sudah ditulisnya. Beruntungnya si John, karena Buck melihat dan memberhentikan kawanannya. Dan si John pun sangat berterima kasih kepada si Buck. Dan untuk kedua kali si Buck telah membantu si John. Suatu hari ada kabar untuk Perrault dan kawanan anjingnya bahwa sebentar lagi akan ada telegram yang mana hal itu akan lebih cepat dan efisien untuk mengabarkan suatu berita. Dan terpaksa mereka pun harus berganti profesi. Dan pada saat itu, Perrault pun memberitahu kepada si Buck dan kawanan anjingnya bahwa sekarang mereka bukan lagi kawanan si Perrault, melainkan kawanan si Buck.
Dan akhirnya Perol terpaksa menjual mereka semua dan mereka pun berpisah. Suatu hari datanglah seorang yang bernama Hal, yang mana mereka akan dibeli dan dijadikan transportasi baru untuk mengantarkan mereka berburu emas. Dan di awal pekerjaan mereka pun udah sering mendapatkan cambukan sampai hampir dibentung oleh si Hal. Beruntungnya, datanglah si John untuk menolong mereka. Di situ, si John pun mencoba memberikan nasihat kepada mereka agar memberhentikan pencarian emas mereka, karena musim semi akan segera dimulai, dan artinya danau akan mencair yang itu akan membahayakan bagi nyawa mereka semua. Akan tetapi, si Hal menghiraukan perkataan si John. Dan di suatu hari, si John pun sempat kepikiran kepada si Buck dan akhirnya memutuskan untuk menyusul si Buck. Di sisi Buck, dia pun terus-menerus mendapatkan siksaan dari Hal. Dia terus dicambuk dan tanpa diberi ampun sampai akhirnya si Buck pun kelelahan. Tiba-tiba si Hal mengeluarkan pistol dan akan menembak si Buck. Tapi di situ akhirnya si John sampai dan langsung mengancam si Hal untuk melepaskan si Buck. Tapi kawanan anjing yang lain tidak sempat diselamatkan karena diancam pistol oleh si Hal. Dan akhirnya rombongan itu pun kembali berjalan tanpa kehadiran si Buck. Setelah diselamatkan oleh si John, Buck pun terbangun. Dan setelah melihat keluar, betapa kagetnya dia setelah melihat danau esnya sekarang sudah mulai mencair. Sekarang Buck pun mulai khawatir dengan anjing-anjing yang lain yang sedang berjalan untuk mengarungi danau itu. Dan John pun menjelaskan kalau kawanan anjing yang lain telah tenggelam. Di suatu malam ketika si John pergi ke bar untuk minum, tiba-tiba dia pun bertemu lagi dengan si Hal dan langsung menghajarnya. Di situ Hal pun menyalahkan si John karena gara-gara si John akhirnya harta bendanya hanyut terbawa sungai. Tapi tiba-tiba Buck pun muncul dan membantu si John. Di situ si Buck sempat banget kesal sama si Hal karena si Hal teman-temannya pun ikut hanyut. Dan akhirnya Buck dan si John pun pulang ke rumah. Di suatu malam si John pun curhat karena hari ini adalah hari ulang tahun putranya, yang mana tujuan si John di sini adalah untuk mencari ketenangan agar bisa move on dari kenangan si anak yang selama ini menghantui. Si Buck cuma bisa mendengarkan sambil melihat indahnya bulan. Keesokan harinya si John pun memperlihatkan sebuah peta di mana peta tersebut adalah tempat kesenangan si anak yang mana si John berencana untuk pergi ke sana bersama si Buck. Dan petualangan mereka pun dimulai. Keesokan paginya mereka pun mulai perjalanan siang dan malam. Betapa bahagianya mereka melihat keindahan sekitar. Buck pun merasa sangat nyaman berada di dekatnya si John. Suatu malam ketika si Buck ingin beristirahat, tiba-tiba si Buck diajak masuk untuk tidur bersama si John. Hari demi hari pun berlalu. Akan tetapi mereka mendapatkan masalah karena perahu yang mereka tumpangi bocor. Di tempat lain, si Hal pun masih merasa dendam kepada si John. Karena si John, dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan sampai dia harus kehilangan harta yang dia miliki. Yang mana sebenarnya itu adalah kesalahannya dia sendiri yang memaksakan kehendak. Akhirnya dia pun menemukan peta yang mana dia akan menyusul si John untuk membalaskan dendamnya selama ini. Kembali ke Buck dan si John, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju.
yang mana tempat itu adalah tempat peninggalan nenek moyang. Di situ John pun berkata bahwa tempat ini belum banyak ada orang yang datang ke sini, dan akhirnya si John pun menemukan hunian yang masih bisa dipakai. Mereka berdua pun akhirnya merapikan hunian itu dan beristirahat di dalamnya. Keesokan harinya si John pun mencoba mandi di sana. Akan tetapi tiba-tiba dia pun menemukan sebongkahan emas dan akhirnya mengajari si Buck untuk mencari emas. Dari kejauhan terlihat seekor serigala putih berlarian dan Buck pun langsung mengejarnya. Akan tetapi dia pun dihadang oleh seekor beruang besar. Akan tetapi dia pun mampu menghindarinya. Setelah menemukan serigala putih itu, ternyata serigala putih itu adalah serigala betina. Dan mereka pun saling mengendu satu sama lain dan seolah-olah saling berkenalan. Di malam harinya, Buck pun masih kepikiran dengan serigala putih yang tadi siang. Keesokan harinya, Buck pun mengikuti serigala putih itu, yang mana serigala putih dengan kawanan yang lainnya, yang mana kawanan serigala itu mencoba melewati arus sungai, tapi akhirnya satu serigala gagal. Dengan cekatan, Buck pun mencoba untuk menolong serigala itu, dan akhirnya berhasil. Dan Buck pun diterima di kawanan serigala itu. Hari demi hari, Buck pun melewati hari-harinya dengan menghabiskan bersama kawanan serigala itu, sampai-sampai mereka ikut berburu dengan kawanan serigala itu. Suatu ketika, John pun menyadari bahwa si Buck sudah kembali ke habitatnya dengan kawanan-kawanan serigala yang membuatnya merasa sedih sekaligus senang, karena dahulu si Buck sempat disiksa oleh manusia, akan tetapi sekarang dia udah kembali ke habitatnya. Si John pun ingin mengakhiri perjalanan ini dan membiarkan si Buck kembali ke habitatnya sebagaimana mestinya. Keesokannya si John pun mengembalikan emas-emas yang sudah dia dapat dan membawa secukupnya, karena dia tidak memerlukan semua itu. Setelah menyadari si John sudah berkemas-kemas, si Buck pun merasa sedih karena harus berpisah dengan majikan yang sangat baik selama ini, yang selalu menolongnya dan selalu ada di sampingnya. Akan tetapi itulah keputusan si John. Si John pun menasihati si Buck agar kembali ke habitat serigalanya, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin bisa melukai si Buck. Dan mereka pun berpisah. Di malam yang semakin larut, di mana malam itu malam terakhir si John di sana, tiba-tiba si Hal pun datang dan langsung menembak si John, akan tetapi tembakan itu pun meleset. Tapi lampu minyak yang dibawa si John tumpah dan membakar seisi rumah. Dan si John pun mencoba melawan walau harus. Setelah si Buck mendengar suara tembakan itu, akhirnya si Buck pun berlari sekuat tenaga untuk menemui si John. Dan sesampainya di sana, si John pun sedang ditodong senjata oleh si Hal. Dan langsung si Buck pun merebut senjata si Hal. Akan tetapi si Hal pun langsung mengeluarkan pentungannya untuk menakuti si Buck. Dengan sekuat tenaga, si Buck pun langsung melawan si Hal. Hingga akhirnya Buck lalu menghampiri si John, dan di tubuh yang tua rentanya, akhirnya si John pun harus mengeluarkan darah yang sangat banyak. Di saat-saat terakhirnya si John pun memeluk si Buck dan berkata bahwa kau sudah pulang. Dan akhirnya si John pun meninggoy. Setelah kepergian si John,
Akhirnya, si Bak pun menghabiskan hari-harinya bersama kawanan serigala yang lain. Setelah itu, si Bak pun dikarunia 2 anak, yang mana kelembutan seorang majikan yang dahulu mengajarkannya akan selalu dia pegang dan mewariskan kepada 2 anak-anaknya. Dan kini Bak pun menjadi anjing sejati dan menjadi pemimpin di kawanan serigala-serigala itu yang tak pernah takut dengan siapapun. Dan setiap kali si Bak berpetualang dengan kawan-kawanannya, setiap ia melewati hunian si John, ia selalu teringat dengan kasih sayang si John dan kenangan si John. Akan tetapi, semua itu sudah berlalu. Dan kini, si Bak harus menjaga kawanannya serta keluarganya sekarang. Dan film pun habis.